Ya, studi case hari ini kita belajar Angular, teman-teman. Kita akan belajar framework Angular. Kita asumsikan teman-teman di sini udah pada tahu lah ya building web gimana. Jadi kita belajar gimana caranya bikin aplikasi pakai Angular begitu. Nah, studi case hari ini kita akan membuat website. Kita akan membuat website toko top up game online. Pertama, kita akan membuat new projectnya dulu, teman-teman. Nah, kita di sini kita cek. Asumsikan kita sudah menginstal Node sama Angular CLI. Nah, Node-nya berapa? Node-nya terserah, tapi amannya yang latest. Pakai Node. Kita asumsikan sudah install Node di sini, teman-teman. Misal Node.js yang latest versi 22 sama install Angular CLI di npm dan versi 18 atau 17 latest. Kenapa kita hari ini pakai yang versi 18 atau 17? Karena itu yang versi yang paling baru, yang latest. Gimana kalau nggak pakai yang latest? Ya nggak masalah nggak pakai yang latest. Cuma mulai versi 15 ke atas itu ada perbedaan, teman-teman. Perbedaannya itu ada beberapa direktif bindnya itu ada yang beda. Ada yang pakai kalau di 15 ke bawah itu pakai ng4, kalau 15 ke atas itu pakai add4 terus dalam kurung gitu. Itu kalau looping, kalau if juga gitu, yang sama. Ada beberapa perbedaan, sama juga signal. Ada signal juga beda, jadi banyak yang beda. Tapi di sini kita akan asumsikan pakai yang paling baru 18.2.12 atau ya langsungnya npm i Angular CLI gitu. Nah, karena di sini kita pakai NVM. Apa itu NVM? NVM itu Angular Version Manager. Jadi kita bisa install version manager terserah yang kita mau dari versi 1 atau 15. Jadi enggak, kalau kita install biasa kan itu diinstal di global npm. Nah, kalau pengen pakai versi yang lain kita bingung, nanti harus install lagi gitu kan. Jadi paling gampang kita pakai ngvm. Nah, ngvm itu Angular Version Manager. Nah, gitu. Nah, kita asumsikan kita sudah install yang tadi ya, teman-teman. Install semuanya, lalu kita tinggal nvm, kita cek nvm kita udah benar belum. Nah, itu udah keinstall nvm kita. nvm kita sudah terinstall. Nah, buat gimana cara makainya banyak, lihat aja di komennya, ada install, uninstall, new, ini semuanya. Nah, terus anggap aja kita install project baru. Nah, kita install project baru kalau kita pakai Angular CLI, kita bisa langsung gini, ng new, terus ini nama folder, nama projectnya, terus ini kita mau pakai routing Angular atau enggak, terus ini pakai style CSS, terus lalu ini buat nvm, jadi nggak usah.
kayak gini. Ini stylenya. Nah, ini kalau kita pakai Angular CLI bawaan. Tapi kalau kita pakai NGVM, kita bisa ngatur version Angular kita sesuai yang kita mau. Misal kita mau pakai yang latest, ya udah kita mau pakai yang latest. Nah, di sini stylenya CSS aja. Terus routingnya nggak usah. Routingnya nggak usah. Dah. Kita enter, nunggu proses projectnya kebentuk. Nah, terus di sini bakal ditanya ini, mau enable SSR server side rendering sama static state generation atau enggak. Nah, di sini tutorial kita kali ini kita nggak usah pakai SSR karena kita mau ngenalin dulu Angular kayak gimana. Kita end. Nah, setelah sudah selesai kita initiate projectnya atau install projectnya, kita sekarang masuk ke VS Code. Kita tadi install di folder yang namanya My App kan. Nah, kita tinggal buka di My App, terus kita lihat struktur projectnya. Nah, di sini ini adalah prebuild-nya untuk Angular versi 18 atau yang lain. Di sini ini masih kosong banget, nggak ada apa-apanya. Nah, nanti kita bakal pasang-pasang kayak Tailwind, terus ZCN, atau mau pakai library front end yang lain boleh, ZCN, Ember, Daisy UI, terus apalah Bootstrap lah. Nah, biasanya saya pribadi atau gue pribadi itu pakainya Daisy UI atau enggak ZCN, atau kalau di React. Tapi di sini case-nya kita mau pakai material UI. Nah, material komponen dari Angular. Nah, sebelum itu kita cek dulu. Nah, ini start. Nah, kita cek dulu apakah Angularnya sudah running. Tinggal npm start. Nah, ini analitiknya terserah mau di iya atau enggak. Sekarang defaultnya ada Google Analytics-nya ya, teman-teman. Nah, kita cek di sini. Localhost 4200. Nah, aplikasinya sudah running. Hello, my app, congratulations, your app is running. Nah, di sini tandanya aplikasi kita udah running, nggak ada error sama sekali. Nah, selanjutnya ya udah, kita sekarang install dulu Tailwind-nya. Kita install Tailwind, nggak hafal jujur. Jadi nyontoh buka Tailwind, mana nih framework guide Angular ya. Kita install dulu semuanya. Hari ini ngodingnya sampai mana bang? Sampai nggak tahu, sesampainya aja ya teman-teman. Masih yang udah mampir ya di TikTok mau di YouTube. Terus kita npx tailwind css ini nanti muncul ini Tailwind config-nya. Terus jangan lupa di kontennya kita tambahin ini biar dia detect apa itu biar dia detect semua file di Angular kita, HTML sama CSS-nya, TypeScript-nya. Lalu kita pasang Tailwind base komponen sama utilities-nya di style.css-nya atau style.css kalau kalian pakai CSS. Terus buat ngetesnya gimana bang? Nah, buat ngetesnya pertama-tama kita hapus semua ini dulu ya teman-teman.
kita hapus semua, terus npm start. Apakah sudah keinstall? Nah, ini bakal hilang kan. Nah, di sini kita bikin div, terus teksnya terserah. Nah, udah muncul teks. Terus kita coba manggil Tailwind kita, teks 5sl, terus color red, text red 100, semi bold. Apakah dia besar? Nah, aman. Tailwind kita sudah sukses terinstall dan kita sudah coba, ternyata works. Oke. Kita balikin lagi kalau ingin dari awal lagi yang tadi. Nah, oke. Tailwind sudah terpasang. Nah, sekarang kita case kali ini pakai kita mau pakai Angular Material. Nah, ini yang versi terbaru. Nah, ini Angular Material. Nah, di sini kita tak tinggal nambah ini ng-add. Kita cek dulu npm lokalnya udah 18 belum? Udah. Berarti npm lokalnya udah bener. Tinggal ng-add Angular Material. Nah, biar di download semuanya dulu. Oleh proses udah yes saja. Installing package. Ya, live TikTok. Nah, kita suruh milih nih temnya, mau Azure Blue, Rose Red, Magenta Violet, Cyan Orange. Udah, kita pakai Azure Blue aja. Ya, live TikTok beri. Ada live TikTok. Global ya, no. Terus include animation juga, jangan lupa. Nah, udah diupdate nih. Kita cek lagi npm start, dia jalan atau error. Hello, welcome yang lewat mampir atau apapun. Nah, Angularnya sudah terpasang, Angular Materialnya juga sudah terpasang. Di sini kita cek di style CSS juga. Nah, ada Adventica-nya udah terpasang semua. Nah, lalu udah nih, tinggal kita ngodingnya.